رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahil karimil mannan dhit-tawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alayna bi irsalihi ilayna akrama khalqihi alayhi wa asdalahum ladayhi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thaibah yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Serpihan Ramadan, yaitu serial ayat-ayat pilihan di bulan suci Ramadan. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya subhana, Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan mengagungkan dirinya dan menggambarkan kebesaran perannya karena kekuasaannya yang melampaui segala sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh seorang pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan juga ruhnya. Lailan, pada suatu malam, yaitu di dalam kegelapan malam hari, di sebagian malam setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram yang letaknya di Makkah, atau lebih tepatnya di rumah Ummu Hani yang letaknya di samping masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yaitu Baitul Muqaddas yang letaknya di Elia, Yerusalem, Palestina, tempat asal mula para nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu semua nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka dalam salat di Masjidil Aqsa. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan imamnya para nabi dan pemimpin yang didahulukan. Semoga salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu tanam-tanamannya dan hasil buah-buahannya serta sungai-sungainya yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan
kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya ialah agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang mencengangkan dan keajaiban ciptaan kami yang amat begitu besar. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar segala ucapan hamba-hambanya, baik hambanya yang mukmin maupun yang kafir, baik hambanya yang membenarkan maupun yang mendustakan peristiwa tersebut di antara mereka. Dan dialah Allah yang maha melihat segala perbuatan hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Sahabat Thayyibah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat tersebut kita dapat mengutip beberapa hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hikmah yang pertama ialah sebagai ujian keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana peristiwa tersebut ialah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang amat begitu besar. Asbabul nuzul ayat tersebut ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tentang Isra-nya beliau kepada seluruh kaum Quraisy saat itu. Dan seluruh kaum Quraisy pada saat itu mendustakan peristiwa tersebut, bahkan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah turunkan ayat ini untuk membenarkan bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi adanya. Oleh karena itu, apakah kita termasuk kepada golongan orang-orang yang membenarkan peristiwa tersebut atau malah yang mendustakan peristiwa tersebut? Sebagai contoh, ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang seketika baru saja beliau mendengar berita tersebut, langsung beliau membenarkan peristiwa tersebut bahwasanya jikalau perkataan itu memang benar langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa tersebut benar terjadi adanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang meyakini dan membenarkan peristiwa tersebut. Amin ya Allah. Hikmah yang kedua dari peristiwa tersebut ialah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari peristiwa tersebut membuktikan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah imamnya para nabi, dan setiap nabi dan rasul memiliki satu doa mustajab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa tersebut yang nantinya akan beliau ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya sebagai syafaat di akhirat kelak. Masya Allah. Semoga kita yang mengaku umatnya dan mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan cinta kita dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat ini bisa menjadi zikir harian kita kapanpun dan dimanapun, dan menjadi karakter dan habis dalam diri kita. Dan semoga kelak kita dibangkitkan di akhirat kelak bersama orang-orang yang kita cintai dan kita idolakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ketiga ialah kemuliaan Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa merupakan tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dan Masjidil Aqsa mulia karena merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum berpindah ke Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa juga merupakan salah satu dari 3 masjid utama yang harus dikunjungi oleh seluruh kaum muslimin, yaitu setelah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Yang mana jikalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid pada umumnya. Dan sholat di Masjid Nabawi sama pahalanya dengan 1000 kali lipat kita sholat di masjid pada umumnya. Dan juga sholat di Masjidil Aqsa sama pahalanya dengan 500 kali lipat kita sholat di masjid pada umumnya.
Semoga kita semuanya dapat berkunjung kepada 3 masjid utama yang harus kita kunjungi sebagai kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah jaga Masjidil Aqsa dari serangan dan penjajahan Zionis Yahudi Israel. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang keempat ialah asbab diperintahkannya syariat salat. Syariat salat merupakan syariat yang begitu penting dalam agama Islam. Saking pentingnya syariat salat, Allah menempatkan syariat salat nomor kedua di dalam rukun agama Islam setelah syahadat. Dan syariat salat juga penting dikarenakan salat merupakan amal ibadah pertama kali yang akan dihisab Allah di akhirat kelak. Jikalau salat kita baik, maka baik pula lah amal ibadah kita yang lainnya. Jikalau salat kita rusak, maka rusak pula lah amal ibadah kita yang lainnya. Dan juga salat merupakan himpunan dari segala macam zikir, dan di dalamnya kita akan dan dengan salat akan mendatangkan kebaikan dan mencegah kita dari perbuatan mungkar. Oleh karena itu, kami mengajak sahabat Thaibah dan seluruh kaum muslimin, marilah kita memperbaiki salat kita, mulai dari kita memahami setiap bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat kita. Jikalau kita sudah faham bacaan yang kita baca dalam salat kita, insya Allah salat kita akan khusyuk. Sebagaimana seolah-olah kita memandang Allah di dalam salat kita, dan atau tidak minimalnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, insya Allah. Dan di dalam Al-Quran pun dituliskan bahwasanya doa Nabi Ibrahim mengenai melaksanakan salat yang tertuang di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu keturunan kami beserta keluarga kami orang-orang yang tetap melaksanakan salat dengan baik. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Thaibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Sya'ban ini waktu kita dan seluruh aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat beribadah dengan baik dan mendapatkan predikat takwa setelah kita sebulan penuh beribadah dengan maksimal dan totalitas, insya Allah. Sekian dari kami, mohon maaf atas salah hilaf, ucap tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان